Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Iksan Lubis, SH-SPN MKN, selaku penulis buku Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS atau IRUPS terkait konsep cyber notary. Dan pada kesempatan kali ini, beliau juga akan memaparkan materinya sesuai dengan buku beliau, yaitu mengenai transformasi digital penyelenggaraan RUPS atau IRUPS terkait konsep cyber notary. Dan sebelum narasumber kita memaparkan materinya terlebih dahulu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Haji Iksan Lubis, SH SPN MKN, beliau adalah notaris BPAT Kota Medan, dan saat ini beliau sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan. Selain sebagai penulis, beliau juga sebagai dosen di bidang hukum kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, program studi Magister Kenotariatan di Universitas Prima Medan, dan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan LBPH Bina Sadar Hukum Indonesia periode tahun 1995 sampai dengan 1999. Dan sebagai Direktur LBPH KNPI Kota Medan periode tahun 1993 sampai dengan 1995. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, yang diantaranya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2007 sampai dengan 2010, sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode tahun 2009 sampai dengan 2014, sebagai Wakil Ketua Bidang Pengayoman dan Perlindungan Hukum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode tahun 2015 sampai dengan 2018, dan sebagai Koordinator Bidang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebagai Wakil Ketua Bidang Pengayoman Perlindungan Hukum Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Dan kepada yang terhormat Bapak Iksan Lubis, SH SPN MKN, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Horas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atau pembawa acara, kandidat Dr. Agnes Nova Randomis, SH MKN. Kemudian rasa hormat kami yang tiada terhingga kepada Presiden Direktur Iktisad Consulting Associate Profesor Agustianto yang mengangkat tema dengan membedah buku yang telah sama-sama kita akan saksikan pada hari ini. Kemudian rasa hormat kami yang tiada terhingga kepada Dr. Dahana Putra CIPSA MSI yang mewakili Menteri Hukum dan HAM sebagai keynote speaker pada hari ini. Kemudian kepada Bapak Santun Mas Paris Regar selaku Direktur Perdata pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM yang dalam buku ini juga sudah memberikan kata sambutan dan mendorong saya untuk menjadikannya dalam sebuah buku. Kemudian kepada Dr. Edmund Makarim, Eskom SH LLM, Dekan Fakultas Hukum UI, yang memang dari awal sudah memberikan support kepada saya untuk menulis buku ini, sehingga menjadi apa yang kita bedah pada hari ini. Kemudian kepada Pak Ajib Hamdani, yang mewakili dari Kadin Indonesia, yang membidangi Badan Pasar Modal
Kemudian kepada rekan saya, Aulia Taupani, sarjana hukum, yang juga pengurus pusat, yang juga dalam buku ini banyak saya ambil referensi melalui wawancara. Adapun buku ini merupakan salah satu bahan yang sangat penting bagi notaris untuk dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi ternyata akan mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris. Inti daripada tulisan ini sebenarnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi di bidang IT. Jadi mohon maaf karena untuk slide-nya. Inti daripada tulisan ini adalah berbicara tentang transformasi digital yang dikaitkan dengan konsep cyber notary. Transformasi digital ini adalah merupakan salah satu bahagian penerapan teknologi digital yang pada intinya untuk membuat komunikasi menjadi lebih sederhana, cepat, mudah, karena pada waktu yang bersamaan, meskipun di antara para pihak atau pola interaksi yang dilakukan dapat secara langsung terhubung melalui jaringan internet. Kemudian media yang dipergunakan itu adalah berupa konektivitas ya, yang tujuannya adalah untuk menghindari kontak langsung, berhubung memang dalam situasi pandemi COVID ini memang kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Kemudian transformasi digital juga memberikan kemanfaatan yang sangat besar, terutama terkait dengan ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan RUPS tahunan bagi perusahaan terbuka itu ya memang wajib harus dilaksanakan setiap tahunnya. Kalau bisa setiap tahunnya, sehingga bagi perusahaan terbuka memang sangat membutuhkan kegiatan pelaksanaan RUPS tersebut karena memang minimal pemegang saham dalam perusahaan terbuka itu berjumlah 300 pemegang saham, yang artinya tidak mungkin pemegang saham itu berdiam atau tinggal di dalam satu daerah, kabupaten, kota, atau provinsi. Bahkan para pemegang saham itu mungkin saja tinggal di luar negeri. Sehingga pelaksanaan kegiatan RUPS tersebut dengan adanya RUPS tersebut sangat membantu. Selanjutnya, untuk Edmond Makarim dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa teknologi yang mulai berkembang saat ini ditandai dengan teknologi yang di dalamnya terdapat informasi yang diaplikasikan pada semua tahapan, dimulai dari perencanaan organisasi sampai aktivitas yang telah beroperasi pada sebuah industri maupun perusahaan. Kemudian teknologi memiliki kontribusi membuat tahapan seperti perencanaan organisasi, operasi kegiatan industri, perusahaan, teknologi juga terbagi yang berwujud dengan yang tidak berwujud. Transformasi digital penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi bersifat baru, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham yang dilakukan lebih efisien dan efektivitas RUPS tersebut untuk mendukung perkembangan teknologi informasi, sehingga memang masih diperlukan aturan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut
bisa betul-betul memberikan jaminan kepastian hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pembuatan akta bagi notaris ini sudah terikat kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1 angka 7 harus mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Inilah dia yang dimaksudkan dengan akta otentik sepanjang memang notaris harus dilibatkan dalam pembuatan suatu akta. Bentuk dan tata cara tersebut mengikat notaris untuk mengikuti formalitas pembuatan akta. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut, kita dihadapkan kepada persoalan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf C yang menghendaki adanya melekatkan sidik jari ke dalam akta otentik tersebut. Kemudian dalam pasal 16 huruf M juga ada ketentuan akta tersebut harus dibacakan di hadapan 2 saksi atau 4 saksi. Inilah sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Selain daripada itu, juga mungkin banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kerahasiaan isi akta. Karena konsep pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut ini memang hasil daripada rapat tersebut dipersiapkan oleh penyelenggara RUPS. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa notaris sebenarnya dilarang membuat akta yang dipersiapkan oleh pihak ketiga. Tapi dalam penyelenggaraan RUPS bagi perusahaan terbuka ini memang sudah dipersiapkan. Kemudian notarisnya juga notaris yang ditunjuk oleh OJK. Ini merupakan suatu persoalan yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Bagaimana kemandirian notaris dan tata cara pembuatan akta tersebut seminimal mungkin dapat kita antisipasi, karena apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka akta tersebut akan terdegradasi, turun menjadi di bawah tangan. Untuk kita ketahui, konsep cyber notari ini semula ini diperkenalkan oleh delegasi dari Amerika yang kita ketahui dia menganut paham yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, civil law. Sehingga konsep cyber notari itu lebih cenderung kepada penyediaan suatu data. Sangat berbeda dengan e-notari yang dibawa oleh Perancis ke Indonesia, itu civil law. Memang akta notaris itu memang dipersiapkan untuk sebagai bukti yang sempurna. Artinya bukti sempurna baik material, formal maupun lahiriah dari akta yang disajikan. Sementara cyber notari yang dibawa oleh Amerika yang diperkenalkan tersebut, dia hanya menyajikan data seperti yang kita kenal dalam bentuk legalisasi atau watermarking yang sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Namun demikian, dalam prakteknya sekarang ini di Indonesia justru konsep cyber notari ini lebih menonjol. Sementara e-notari itu yang diperkenalkan dari Prancis ke Indonesia ini kurang populer. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep cyber notari di Indonesia ini? Sebenarnya Undang-Undang Jabatan Notaris ada memperkenalkan dalam bentuk salah satu kewenangan daripada notaris dalam pasal 15 ayat 3 terkait dengan kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap
transaksi elektronik. Dimuat di situ sebagai suatu cyber notari. Dia hanya memperkenalkan. Dia bukan dalam bentuk norma hukum. Sehingga konsep cyber notari yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris masih terlampau sumir. Artinya kita tidak bisa terjemahkan bahwa notaris bisa bekerja melalui elektronik atau secara elektronik. Dia hanya ada dalam kata-kata notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik dalam kurung cyber notari. Sementara Undang-Undang IT menyatakan yang berwenang melakukan sertifikasi atas transaksi elektronik adalah badan hukum. Sementara notaris bukanlah badan hukum. Sehingga kata-kata atau prasakata cyber notari yang diperkenalkan Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak bisa terlaksana sebagaimana yang kita butuhkan pada hari ini. Namun demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pasal 77 maupun pasal 76 membuka peluang pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Membuka peluang sehingga dengan demikian konsep cyber notari itu mulai terlihat pergerakannya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menjadi persoalan bagi kita notaris karena tidak ada kewajiban pembuatan risalah rapat tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun dalam beberapa ketentuan daripada pasal 77 maupun 76 sudah jelas baik mengenai tempat pelaksanaan RUPS sepanjang masih dalam wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan di mana saja. Kemudian juga pola interaksi yang dilakukan sepanjang dilakukan secara langsung, aktif, dan dengan menggunakan sarana media elektronik, ini dimungkinkan. Bahkan kehadiran juga dapat dilakukan secara elektronik, melalui kuasa elektronik. Ini memang merupakan suatu kemajuan yang kita lihat bagaimana pengembangan konsep cyber notari ini tidak hanya sekedar diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tapi secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan tersebut sudah diatur. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan RUPS tersebut merupakan suatu kebutuhan terutama bagi perusahaan terbuka atau PT terbuka seperti yang kami sebutkan di awal bahwa PT terbuka itu minimal pemegang sahamnya itu adalah 300 pemegang saham yang tidak mungkin mereka tinggal di dalam satu tempat, kabupaten, kota, atau provinsi. Mungkin saja mereka sebagian tinggal di luar negeri. Artinya sebaran daripada pemegang saham tersebut menjadi faktor penting dibutuhkannya pelaksanaan kegiatan RUPS secara elektronik. Sehingga dengan demikian, peraturan OJK nomor 15 dan 16 ini merupakan jawaban serius terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dan melalui ketentuan pasal 12 POJK nomor 16 sudah memberikan ketegasan bahwa kegiatan pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut merupakan akta otentik. Artinya dibutuhkan jasa notaris untuk membuat aktanya
meskipun para peserta rapat tersebut tidak menandatangani. Ini merupakan suatu terobosan hukum baru, terlebih-lebih ya memang ini dipicu oleh keadaan kedaruratan kesehatan sebagaimana kita ketahui COVID-19 yang memang kita dimintakan atau dianjurkan untuk menjaga jarak sehingga pelaksanaan kegiatan RUPS secara konvensional itu relatif memang harus kita hindari atau bahkan tidak mungkin dapat kita laksanakan, terutama apabila pemegang sahamnya itu jumlahnya sampai 300. Inilah merupakan latar belakang yang berkaitan dengan betapa RUPS secara elektronik itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang akan menjadi tantangan bagi notaris dalam penyelenggaraan RUPS elektronik adalah terkait dengan kewajiban menyimpan isi maupun keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akte tersebut. Kalau kita melihat dalam pembuatan akte tersebut bersifat dogmatis, tapi karena ini merupakan suatu kebutuhan, penulis melihat bahwa ini merupakan terobosan hukum baru yang memang melihat dan mencermati perkembangan teknologi tersebut yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Intinya adalah media elektronik tersebut hanya sebagai sarana. Notaris dalam pembuatan akta tidak memproduksi berdasarkan alat elektronik. Tapi alat elektronik itu hanya dipergunakan sebagai sarana untuk mempertemukan maksud para pihak. Dan sebagaimana kita ketahui, konsep pembuatan daripada suatu akta otentik oleh notaris itu yang seringkali kita kenal adalah verlidens. Verlidens itu menyangkut kegiatan notaris untuk merumuskan maksud dan kehendak para pihak, kemudian membacakannya ya kepada para pihak, kemudian meresmikan atau menandatangani baik oleh para penghadap, saksi-saksi maupun notaris. Kemudian yang keempat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pasal 16 ayat 1 huruf C, kewajiban melekatkan sidik jari. Ini adalah terhadap akta yang bersifat umum. Artinya akta fardi. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ini adalah akta RUPS yang berkaitan dengan risalah RUPS masuk kategori akta relas yang meskipun pada saat pelaksanaan kegiatan RUPS tersebut di antara peserta meninggalkan rapat, notaris dapat saja mengeluarkan akta otentik dengan memberikan keterangan salah satu peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum selesai. Demikian pula yang terjadi dengan RUPS elektronik sebagaimana yang kita sebutkan tadi melalui POJK nomor 16 tahun 2020 pasal 12 pelaksanaan rapat umum pemegang saham tersebut secara elektronik dapat saja terjadi dan dimungkinkan pembuatan aktanya meskipun tidak ditandatangani oleh para peserta rapat. Inilah merupakan suatu ketentuan yang kita melihat sebagai suatu terobosan hukum baru untuk mengantisipasi tentang adanya kewajiban RUPS tahunan bagi perusahaan terbuka. Buku ini juga melihat harapan ke depan, ya, harapan ke depan bahwa pelaksanaan kegiatan RUPS elektronik itu tidak hanya terbatas kepada perusahaan terbuka,
Mungkin saja nanti ke depan buku ini berharap bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris itu dapat dilakukan secara elektronik. Penulis juga melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang seringkali dilakukan oleh notaris dalam hal pengurusan badan hukum, pendaftaran melalui OSS, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat elektronik yang tidak bisa kita hindari, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Selain itu juga ya terkait dengan pelaksanaan lelang, karena memang notaris juga dimungkinkan sebagai pejabat lelang. Kantor lelang sekarang ini sudah memperlakukannya secara elektronik. Hasil daripada kegiatan lelang tersebut juga dikualifikasi sebagai bukti elektronik. Banyak kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan cyber notari dalam arti kata pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan notaris yang mau tidak mau ini bukan merupakan suatu boleh pilih atau tidak pilih, tapi memang kita harus mengikutinya. Artinya suatu keniscayaan bagi seorang notaris yang tidak mau ikut terhadap perkembangan teknologi tersebut. Meskipun demikian, apabila secara teori seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cyber notari itu berasal dari tradisi common law, sementara e-notari berasal dari tradisi civil law, ternyata itu tidak bisa diperlakukan secara mutlak. Artinya perkembangan hukum itu memang harus menyesuaikan dengan keadaan kebutuhan pada masa kini. Terutama bagi negara Indonesia, kelihatannya dalam era globalisasi sekarang ini, dia mau tidak mau harus mampu menyesuaikan keadaan dan kebutuhan. Dia tidak boleh terperangkap kepada ketentuan hukum yang memang sudah ada, sehingga harus dipatuhi seperti layaknya dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris bekerja secara konvensional. Ini tidak bisa lagi. Dia harus maju ke depan dan bergerak lebih luas sehingga dia tidak tertinggal. Karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan yang ada, bukan perkembangan yang ada yang mengikuti hukum tersebut. Inilah sebenarnya konsep cyber notari yang menurut penulis dapat dikembangkan untuk cita-cita hukum masa depan. Saya kira karena pembicara setelah saya itu jauh lebih kita nantikan daripada saya sendiri, karena buku saya ini memang harus diuji, apalagi pembicara yang nantinya jauh lebih pakar atau lebih mengerti tentang cyber notari tersebut. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, saya tidak bisa menyajikan secara lengkap karena memang PowerPoint-nya mengalami gangguan teknis. Terima kasih, moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi presentasi yang sangat luar biasa dari Bapak Haji Iksan Lubis, SHSPN MKN yang sudah memaparkan materinya. Dan poin penting di sini bahwasanya RUPS secara digital merupakan penerapan konsep cyber notary yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi digital sebagai sarana untuk membuat akta otentik atau pembuatan hukum lainnya dalam dunia virtual seperti penandatanganan secara elektronik dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS secara digital atau dalam bentuk telekonferensi. Dalam konteks kenotariatan, transformasi digital sudah menjadi kebutuhan masa kini yang diperlukan, termasuk dalam penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan platform digital yang disediakan oleh penyelenggara RUPS. Penyelenggaraan RUPS secara online yang dikenal dengan IRUPS
membutuhkan landasan yuridis yang kuat disertai parameter dan ketentuan prosedural yang legitimate. Nah, inilah tadi yang diulas oleh Bapak Haji Iksan dalam buku Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS atau IRUPS terkait konsep cyber notary. Karena itu menerapkan POJK tentang tata cara IRUPS yang diatur pada POJK nomor 16 tahun 2020 yang nantinya akan menjadi solusi atau terobosan hukum baru bagi notaris, terutama dalam menjalankan jabatannya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan notaris PPAT sekalian dan peserta webinar nasional pada hari ini, kami informasikan untuk diskusi dan tanya jawab akan dilaksanakan secara panel setelah para narasumber memaparkan materinya nanti. Dan untuk pertanyaan nanti bisa diajukan melalui kolom chat yang tersedia di device Bapak Ibu peserta masing-masing.